Halo semua, perkenalkan, nama saya Okan Restu Saputra. Di sini saya akan membahas mengenai 3 permasalahan yang berhubungan dengan matematika. Untuk permasalahan yang pertama, yaitu mengenai penarikan kesimpulan. Permasalahan yang kedua adalah pembuktian menggunakan induksi matematika. Dan yang ketiga adalah pembuktian menggunakan metode kontradiksi. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke pembahasan permasalahannya. Untuk permasalahan yang pertama, yaitu mengenai penarikan kesimpulan. Pada permasalahan yang pertama ini, kita diminta menarik sebuah kesimpulan dari sebuah premis atau pernyataan yang sudah disediakan. Premis yang pertama yaitu, jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok naik. Untuk premis yang kedua yaitu berbunyi, jika harga bahan pokok naik, maka rakyat tidak senang. Untuk dapat menarik kesimpulan yang baik dan benar, kita dapat menggunakan aturan penyimpulan berikut sebagai acuan. Dalam permasalahan seperti ini, langkah awal yang dapat kita lakukan adalah dengan memisalkan premis-premis yang ada. Kita misalkan di sini harga BBM naik dengan P, lalu harga bahan pokok naik dengan Q. Kemudian rakyat senang dengan R. Karena pada soal diketahuinya adalah rakyat tidak senang dan itu merupakan kebalikan dari rakyat yang senang, maka dapat kita tuliskan dengan negasi. Karena rakyat senang yaitu R, maka rakyat tidak senang dituliskan dengan negasi R. Selanjutnya, kita tulis ulang untuk premis yang pertama, yaitu jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok naik. Kita tuliskan dengan jika P, maka Q, sesuai dengan permisalan yang sudah kita tentukan tadi. Lalu untuk premis yang kedua yaitu jika harga bahan pokok naik, maka rakyat tidak senang. Jika harga bahan pokok naik itu sama dengan Q, lalu kita tulis maka, dan rakyat tidak senang adalah negasi R. Langkah selanjutnya, setelah mendapatkan bentuk seperti ini, kita dapat menggunakan aturan penyimpulan. Salah satu cara pada aturan penyimpulan yang dapat digunakan di sini adalah silogisme. Berdasarkan silogisme, karena di sini terdapat proposisi yang sama yaitu Q alias harga bahan pokok naik dapat kita coret. Sehingga tersisalah P dan juga negasi R. P tadi berbunyi harga BBM naik dan negasi R adalah rakyat tidak senang. Karena bentuknya menggunakan tanda panah atau implikasi, maka ini dapat dibaca dengan jika maka. Sehingga kesimpulan yang terbentuk dapat kita tuliskan dengan jika harga BBM naik, maka rakyat tidak senang. Itu dia untuk permasalahan yang pertama, sudah kita selesaikan. Mari kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Berikut untuk permasalahan yang kedua, yaitu menggunakan induksi matematika, buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2n-1 itu sama dengan n kuadrat. Selalu berlaku untuk setiap bilangan asli n. Untuk membuktikan dengan induksi matematika, kita akan menggunakan dua langkah seperti berikut. Langkah yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa P1 itu benar. Kemudian, langkah yang kedua, kita akan mengasumsikan bahwa PK benar untuk suatu bilangan asli K. Kemudian ditunjukkan bahwa PK plus 1 itu benar. Jika langkah-langkah tadi, yaitu langkah 1 dan 2 berhasil ditunjukkan kebenarannya, maka dapat disimpulkan bahwa PN terbukti benar untuk setiap bilangan asli N. Dengan menggunakan langkah induksi matematik barusan, kita akan menyelesaikan permasalahan yang kedua ini dengan induksi matematik. Oke, sekarang mari kita lakukan untuk langkah yang pertama, yaitu membuktikan bahwa P1 benar. 1 kita substitusikan di sini ke nilai n kuadrat, 1 kuadrat hasilnya sama dengan 1. Jadi, jelas bahwa P1 itu benar. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita asumsikan PK benar untuk suatu bilangan asli K. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2K-1 sama dengan K kuadrat. Kita tandai di sini dengan tanda bintang. Kemudian ditunjukkan bahwa PK plus 1 itu benar. Kita substitusikan K plus 1 menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2K-1 ditambah 2K
K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2K min 1 ditambah 2K plus 1 min 1 itu akan sama dengan K plus 1 kuadrat. Bisa kalian lihat di sini bahwa berdasarkan bintang 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2K min 1 dapat kita tuliskan sebagai K kuadrat. Lalu K kuadrat kita jumlahkan dengan 2 dikali K plus 1 kurangi 1. Kita operasikan di sini, lalu kita dapatkan K kuadrat ditambah 2K plus 2 min 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K plus 1. K kuadrat ditambah 2K plus 1 merupakan hasil operasi dari K plus 1 kuadrat. Maka karena K kuadrat plus 2K plus 1 itu sama dengan K plus 1 kuadrat, dapat disimpulkan bahwa P K plus 1 itu benar. Dapat dilihat bahwa langkah 1 dan langkah 2 sudah terbukti benar. Sehingga berdasarkan induksi matematika terbukti bahwa Pn yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2n min 1 sama dengan n kuadrat selalu benar untuk setiap bilangan asli n. Lanjut untuk permasalahan yang ketiga, kita di sini diminta untuk membuktikan jika garis P paralel dengan garis Q dan garis Q paralel dengan garis R, maka garis P akan paralel dengan R. Pada permasalahan yang ketiga ini, kita akan membuktikan menggunakan metode pembuktian kontradiksi. Metode pembuktian kontradiksi adalah metode pembuktian yang memisahkan pernyataan dengan kebalikan atau ingkarannya, dan membuktikan bahwa ingkaran dari pernyataan tersebut bernilai salah. Karena ingkaran pernyataannya bernilai salah, maka pernyataan tersebut benar. Sederhananya gini, misalkan ingin kita buktikan bahwa sebuah pernyataan atau kita tulis saja sini sebagai P yaitu bernilai benar, maka kita bisa misalkan negasi atau ingkaran dari pernyataan tadi hasilnya adalah Q, dengan Q-nya itu merupakan sebuah pernyataan yang hasilnya selalu bernilai salah. Jika pernyataan negasi P maka kita dapat dibuktikan salah, dapat disimpulkan bahwa negasi P itu nilainya salah, sehingga P-nya atau pernyataannya adalah kebalikannya, yaitu benar. Oke, langsung saja di sini kita akan membuktikan permasalahan yang ketiga. Kita akan menggunakan pernyataan dan juga alasan. Pernyataan yang pertama, kita misalkan di sini garis P itu tidak paralel dengan garis R. Ini merupakan perandaian dari kebalikan pernyataan pada permasalahan atau bisa kita sebut sebagai negasi P-nya. Lalu untuk pernyataan yang kedua adalah terdapat titik A di mana garis P dan garis R itu bertemu. Pernyataan ini alasannya berdasarkan pernyataan 1, sebab garis P dan R itu tidak paralel. Untuk pernyataan yang ketiga yaitu garis P paralel atau sejajar dengan Q. Hal ini diketahui. Untuk pernyataan yang keempat yaitu garis Q paralel dengan garis R. Hal ini juga diketahui. Kemudian untuk pernyataan yang kelima adalah garis P dan R adalah dua garis yang berbeda yang melalui titik A dan paralel dengan Q berdasarkan pernyataan 3 dan 4. Nah, ternyata pada pernyataan yang kelima itu kontradiksi dengan postulat paralel atau postulat sejajar yang bunyinya adalah jika ada garis L dan titik P yang tidak berada pada garis L, maka hanya terdapat satu garis melalui P yang paralel dengan L. Karena nggak mungkin kalau terdapat lebih dari dua garis. Pasti salah satunya atau salah lainnya tidak akan paralel atau sejajar dengan garis L. Sehingga untuk pernyataan yang keenam di sini adalah garis P paralel atau sejajar dengan garis R,
berdasarkan kontradiksi dari pernyataan yang kelima. Karena perandaian atau permisalan dari negasi P tadi itu bernilai salah, sehingga P atau pernyataan yang akan kita buktikan tadi terbukti benar berdasarkan metode pembuktian kontradiksi. Oke, jadi itu dia permasalahan yang sudah saya bahas menggunakan penarikan simpulan, pembuktian induksi matematik, dan juga pembuktian menggunakan metode kontradiksi. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.